Suara juga nih. Oke. Halo semuanya. Halo. Halo. Oke. Di sini aku pertama-tama mau ucapin terima kasih banyak atas waktu luangnya. Di sini aku pengen ngobrol-ngobrol aja nih bareng kalian soal isu yang aku ambil, kebiasaan prokrastinasi akademik, sistem kebut semalam, dan gimana topik ini tuh bisa diangkat jadi media informasi yang relate buat mahasiswa, terutama UMN. Jadi anggap aja ini tuh kayak diskusi santai gitu ya guys. Bukan forum Iya, yang kaku banget gitu. Jadi kalian bisa cerita kalian untuk pengalaman dan aku tuh pengen dapetin pendapat kalian tentang isu yang aku bahas. Sebelum masuk ke FGD, kali ini gimana kabarnya? Anjir. Baik. nah Baik, pada gitu Oke. baik-baik. Nah, boleh nih masuk ke pertanyaan utama. Mungkin kita bisa kenal singkat dulu kali ya satu-satu. Nah, ini ada siapa aja ya di sini? Siapa dulu nih? Nih, Natasha Macy. Aduh. Hai, nama aku Natasha Macy, bisa dipanggil May. Oke, lanjut. Siapa tuh habis tuh? nama aku Aura Zara Kamila, biasanya dipanggil Aurel. Oke, Nah, lanjut. nama aku Natania Kirsten, biasa dipanggil Nata. Oke, lanjut. Nama aku Tiwi, biasa dipanggil Tiwi. Oke, makasih ya guys. Oke, sebelum masuk ke topik lebih dalam, aku mau nanya nih ke kalian. Menurut kalian kehidupan tugas kuliah di UMN tuh lebih sering ke manage atau malah suka numpuk nih? Kalau Yuk, aku siapa sih nih dari numpuk terus Natania sih. Kirsten? Aku Mm-mm. sih numpuk Lanjut. sih. Mm-mm. I see. Aku ngerasa karena kayak banyak mata kuliah yang berat, jadi kayak misalkan kita udah capek sama satu, terus kita mau istirahat, tapi nggak bisa karena ntar jadinya ujung-ujungnya numpuk. Jadi aku ngerasa kayak numpuk aja sih Mm-mm. kalau di UMN ini. Lanjut, Rel. Kalau kalau aku sih ya, sebenarnya Akhir-akhir ini. sebenarnya tuh tugas kuliahnya kalau enggak aku tunda-tunda sih bakal kekejar ya, tapi karena aku orangnya Paham. suka nunda-nunda tugas gitu, jadi ya numpuk terus sih. Jadi kayak nggak ada waktu istirahatnya. Ya, Tiwi. Gimana, Til? Kalau menurut Kalau aku, kamu? jujur aku sekarang agak overwhelmed karena eh, aku sendiri tuh lagi banyak ikut organisasi atau kepanitiaan di luar, di dalam kampus. Jadi aku agak susah Nggak untuk nge-manage memanage ya? waktu. Iya, susah banget memanage Hmm. waktunya untuk ngerjain tugas dari kuliah dan tugas organisasi itu. Hmm. Gitu. Kalau ngomongin soal kerjaan tugas nih, menurut kalian mahasiswa biasanya tipe yang langsung kayak nyicil pelan-pelan atau lebih sering nunggu kayak mepet deadline kayak SKS? Kalau aku tergantung mood sih. Kalau lagi rajin banget, aku nyicil. Tapi kalau emang lagi males banget, aku kayak lebih pengen nyantai-nyantai dulu, terus tugasnya kayak nanti pas deket-deket deadline baru aku kerjain. Iya bener banget sih. Apalagi kalau misalkan ke distraksi sama TikTok ya. HP, Iya, apa betul yang banget. ngerjain di HP kan. Iya, aduh, Lanjut. betul Kalau banget. kalau dari Messi, Jujur aku juga tipe yang apa ya? Mungkin karena misalkan kita dari semester 3 ke 4 gitu. Terus kayak kita pasti pengennya kayak, ih gue semester 3 habis capek-capek nih, pengen healing gitu. Terus akhirnya nunda bener tugas. banget. Terus akhirnya ya dengan main-main itu kita jadi numpuk dan prokrastinasi ujungnya. Terus panik gitu. Di SKS gitu ya. Iya. Oke lanjut Rel. Menurut kamu gimana? Tadi maaf, pertanyaannya apa? Kurang fokus. Kalau kayak ngomongin soal ngerjain tugas gitu. Nah kamu tuh biasanya ngerjain yang atau yang nunggu mepet deadline itu tuh sering atau enggak gitu? Kalau aku tipenya yang biasanya nunggu mepet deadline. Soalnya kayak aku ngerasanya kalau mepet deadline itu ngerjainnya lebih kayak Pressure. seman, lebih kayak ada dorongannya gitu loh. Karena males Oh, banget kalau oke. ngerjain dari jauh-jauh hari itu kayak rasa malesnya ada banget. Apalagi kayak yang tadi Nata bilang Ah, pas suka nge-scroll gitu. Jadi kayak ya.
aku yang nunda dan itu sering banget. Bukan sering lagi sih, lebih ke setiap saat. Terlalu. Sekarang pun ya, Iya, betul banget nih. paham. Kalau Tiwi gimana Tiwi? Kalau aku tentu saja mepet-mepet ya. Karena aku baru dapet kayak hawa-hawa semangat kerjanya tuh nggak tahu kenapa waktu pas mepet-mepet gitu. Mm-mm. Apalagi kalau misalkan teman belum kerjain, kita juga belum kerjain nggak sih? Nah, Iya. kebetulan nih teman Ah. saya rajin-rajin semua ya. Oh Emang iya Aduh. lagi. emang akunya sendiri aja sih. Oh, oke. Nih, udah masuk ke daftar pertanyaan nih. Nah, menurut kalian, eh kebiasaan nunda tugas tuh di kalangan mahasiswa tuh hal biasa nggak sih? Biasa banget sih. Ya jujur Biasa kayak banget. udah normalized banget, kayak itu udah jadi kayak udah bukan jadi issue lagi lah kelihatannya. Jadi kayak misalkan temen kamu yang eh nunda kerjaan, kamu kayak bakal ngedorong dia atau emang ngikut gitu? Malah Ya ngikut-ikutan tergantung sih. prokrastinasi apa gimana? Kalau misalkan dianya kayak udah keterlaluan, aku nggak bakal ngikut, aku bantu ngingetin. Tapi kalau misalkan ya itu udah kayak apa ya, udah rusak aja mindset kita tuh udah kayak ngerasa Hmm, itu normal. Jadi kita ya udah deh lu kagak ngerjain, yang penting nanti kelar. Entah gimana itu caranya. hmm. Nah, Aku aktivitas bakal apa sih yang biasanya lebih dipilih mahasiswa kalau misalkan untuk nunda tugas? Kalau aku sih yang pasti scroll sosmed ya, itu yang utama. Terus paling Mm-mm. kayak ngelakuin hobi gitu, misalnya kayak baking atau bikin-bikin yang sebenarnya tuh nggak Oh penting. iya, Padahal tuh sebenarnya kita banyak tugas, tapi kayak lebih seru aja gitu kalau ngelakuin yang bukan tugas yang lebih hobi gitu. bener. Ih, paham banget sih. Apalagi kalau misalnya udah malam nih deadline. Apapun dah, Ya, ngepel, nyapu, yang penting ngerjain betul, tugas. Ya kan? betul. Nah, kalau Aurel gimana? Kalau aku sama kayak Nata, kayak main HP sih. Jadi itu kayak doom scrolling ya. Mau di TikTok, Hmm. mau di Instagram, bahkan Shopee. Dan juga paling kalau nggak itu tuh kayak karena nongkrong sih ya. Kadang-kadang lebih memilih Oh, kesenangan saat setuju. ini buru-buru di belakang aja nih gitu. Mm-mm. Nah, kalau misalkan nongkrong gitu, ada kayak perasaan deg-degan gak sih? Kayak, aduh besok tugas nih, belum ngerjain. Ada Ada, banget, Ada ada banget, banget ya. ada banget. ada Tapi banget. tapi di satu sisi kayak utamakan kesenangan dulu. Hmm, gila, Prinsip mindset, ya, prinsip. 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 Nah, kalau Tiwi nih, Tiwi gimana? Kalau aku so far sama aja sih. Tapi kalau aku lebih ke karena aku ibu ya, jadi aku nonton anime. Paham betul. Terus aku Oke. mikir kayak aku mikir selama ini aku ngerjain mepet-mepet juga berhasil juga kalau ngumpul tepat waktu. Jadi nggak Gila ada sepakat. salahnya untuk iya kan. Jadi nggak ada salahnya untuk kita ya udah nonton anime aja dulu gitu. Tipe C. Nah, menurut kalian, prokrastinasi ini lebih dipengaruhi faktor diri sendiri kah? Atau lingkungan kita yang normalize itu? Jadi kayak kita jadi ikut-ikutan FOMO. Gitu-gitulah awalnya nih. Gimana? Menurut Ini aku dari dua-duanya sih. lingkungan sih awalnya, terus kayak Mm-mm. apa? Mungkin awalnya kita masih kuat gitu kayak oke jangan kepengaruh gitu kan. Tapi lama-lama bukan FOMO, lebih ke kayak because surroundings kita energinya tuh kalem, ya buat apa kita panik gitu. Kadang kayak udah secara di bawah alam sadar gitu. Cuman ya kan itu balik lagi ya ke tanggung jawab masing-masing. Hmm. Yang lain gimana? Apa sama kayak Maisi? Sama Kalau sih. aku Kalau Sama sih. dua-duanya sih, ya tapi sama. Nah, prokrastinasi akademik ini kan berujung ke SKS nih. Nah, kayak biasanya kondisi kayak gimana sih yang bikin seorang akhirnya harus ngerjain tugas semalaman? ya itu sih yang udah nunda-nunda, yang kayak mikirnya nanti juga bisa, masih banyak waktu gitu. Tahu-taunya udah Hmm, deket deadline, terus jadinya panik deh.
Bener, Gitu. setuju Nah, banget jadi sama kalau Mata. kalian ya paham ya. Kalau SKS tuh lebih sering terjadi karena tugasnya banyak atau karena kalian emang nggak bisa manage waktu aja. Bukannya kalau Hmm, misalkan kalian bisa manage waktu kayak Tiwi gitu, pasti tetap ya hasilnya dapat aja gitu. Gak bisa manage waktu sih. Jelek banget my time management sejelek itu. Kok kalian gimana yang lain? aku tergantung sih. Aku kayak mood-moodan gitu loh. Jadi kayak kalau lagi nggak ada mood, ada, jadi ada dari nggak ada mood, ada dari kalau tugasnya dikit sih harusnya nggak ini sih nggak masalah sih sama time management aku. Cuman kalau tugasnya numpuk sih iya bermasalah banget. Kalau dikit sih aman-aman aja paling karena rasa males aja sih. Hmm, mm, mm, mm. Ada nggak sih kayak yang dari faktor kayak misalkan kalau kita juga nggak bisa ngerjain tugas tuh jadi kayak kita nunda-nunda terus gitu. Nggak Ada ngerti nggak gitu faktor ya. Sih, kayak gitu? aku sih, karena aku tuh rada perfeksionis, jadi aku pengen Mm-mm. mastiin semuanya tuh udah siap semua, baru aku mau ngerjain sampai selesai. Oke Iya oke. sih kadang nggak ngerti jadi faktor kayak yaudah deh ntar aja nanya orang dulu gitu. Hmm. Nah, bentar. Kalau dari sisi fisik kalian yang kalian rasain nih dari dampaknya prokrastinasi berujung SKS ini apa aja tuh? Yang udah kalian rasain sekarang dah dari semester 1 sampai 4 ini. Jadi Dari gampang Maisi sakit gimana? sih Iya karena lagi. kan Hmm, begadang. mm-mm. Ada yang pernah sampai kayak masuk rumah sakit kah? Atau gimana? Wah kayaknya Maisi berpengalaman. Coba ceritain dong Buset, Maisi. jangan gitu Mais speak up guys. Mais. Nggak apa-apa. Gitu. Sebenarnya Sharing. kayak eh bukan kalau waktu itu sih bukan karena tugas ya karena organisasi. Ya. Mm-mm. Ini kayak apa namanya tambah beban pikiran tugas sih tugas juga kayak ini gimana ya terus tiba-tiba kebanyakan mikir terus kayak jadi sakit terus pas sakit mau nggak mau tetap harus selesaiin tugas dong jadi Mm-mm. maksain badan buat tetap kerja posisinya udah lemah lesu gak kuat lagi cuman ya udah akhirnya sakit terus masuk rumah sakit karena kayak ya udah badannya udah gak kuat lagi. Jadi faktor organisasi tuh ada banget ya. Iya, terus kayak udah sakit nih, masuk rumah sakit, dikasih pertolongan di rumah sakit tetap nugas. Hmm. Ah, Emang itu udah itu DKV udah. lingkaran-lingkaran. Lingkaran setan itu ya, muter-muter Iya, itu. lingkaran setan itu mah. Nah, kalau gitu kenapa masuk organisasi? Jujur, organisasi itu juga tuntutan dari UMN kan, karena Oh kita harus iya sih, ngumpulin SKKM. SKKM ya benar banget. Itu posisinya kita masih, aku posisinya masih awal semester, SKKM aku belum Mm-mm. penuh. Terus pasti kita kalau mau ikut organisasi, kita nyari yang cocok sama kita dong. Mm-mm. Kalau dari Nah, Aurel gimana, Rel? Apa yang kamu rasain, Rel? Dari prokrastinasi nih dalam bentuk fisik kamu? Apa nggak mental Jujur, lah? gampang gampang lelah dan jadinya gampang banget overthinking. Soalnya kayak Overthinking apa tuh? kadang-kadang tuh aku tuh suka nunda-nunda tugas yang aku tahu tuh susah dan malah jadi kayak kalau lagi ngapa-ngapain tuh jadi overthinking, jadi cemas. Tapi tuh tetap aja, Oh anxiety ya bisa. iya, tapi tetap aja tuh kayak ada rasa malesnya, lebih memilih kebahagiaan kayak gitu. Yes. Tapi kalau misalnya dari fisik yang bener-bener fisik nggak ada sih, nggak. Aku cuma ya gampang capek aja jadinya gara-gara overthinkingnya. Hmm, oke oke. Nah, kalau dari sisi akademik, apakah menurut kalian hasil tugas yang dikerjain mepet deadline biasanya beda sama yang disisa dari awal? Kalian pernah gak kayak ngerasain gitu? Beda sih pasti. Karena kalau dari jauh-jauh hari kan hasilnya mungkin bisa lebih maksimal kali ya kalau misalnya kita ngerti. Cuman ada Mm-mm. minusnya juga sih menurut aku karena aku pernah kayak ngerjain dari jauh-jauh hari. Terus ternyata itu tuh salah gitu kayak ternyata ada Iya kan? informasi baru yang harus ditambahin dan bikin tugasnya tuh jadi beda banget dan akhirnya harus ngulang. Jadi kayak sia-sia. Jadi plus minus sih tergantung tugasnya.
Iya kan, makanya kayak kita nunggu temen. Terus temennya kita Iya, ini juga belum kerjain gitu. Jadi ya udah makin aja tuh mepet. Kalau menurut betul. Tia gimana? Hmm, boleh diulang nggak pertanyaannya? Boleh. Kalau dari sisi akademik nih, menurut kalian tuh hasil tugas yang dikerjain mepet-mepet sama yang disisir dari awal tuh beda apa enggak? Kayak pernah ngerasain nggak ada pengalaman gitu? Aku pasti ngerasa beda banget sih. Soalnya kayak sering kejadiannya tuh kayak gini. Aku saling ngeliatin hasil tugas aku ke teman kelas. Terus teman kelas aku ini hasilnya tuh bagus banget. Dan waktu pas aku tanya, dia Hmm, memang udah nyicil-nyicil gitu. Sedangkan aku ngerjainnya SKS. Jadi pasti beda banget hasilnya. iya, benar. Nah, aku udah mau move ke pertanyaan yang bagian perancangan aku nih. Nah, menurut kalian, apakah kayak mahasiswa UMN ini cukup kayak tertarik untuk membaca informasi tentang kesehatan akademik kayak prokrastinasi gini-gini atau emang mereka kayak ya udahlah gitu doang, itu udah jadi biasa kali atau gimana? Boleh ulang nggak, maaf? Tergantung medianya sih sebenarnya. Bentar. Iya, tergantung orangnya. Iya sih tergantung. Ini Rel, kayak menurut kalian tuh apakah mahasiswa tuh cukup tertarik untuk membaca informasi tentang kesehatan akademik kayak kebiasaan belajar gini loh. Kayak aku kan pengen buat perancangan. Nah, aku takut itu kayak mahasiswa UMN tuh lebih nggak tertarik untuk membaca gitu. Eh, Sesuai sama orangnya sih, tapi ya balik lagi, anak zaman sekarang ya, apalagi Mm-mm. mahasiswa tuh kadang-kadang lebih suka bacaan-bacaan yang pendek daripada informasi-informasi yang pendek daripada yang Hmm. panjang-panjang kayak gitu. Jadi media informasi yang apa ya? Kayak Instagram, media sosial Instagram gitu-gitu ya, yang carousel. Iya, kayak gitu. Biar ya nggak capek baca sih. Soalnya kebanyakan males baca aja. Kalau yang misalkan media informasinya yang di print out, ditempel di mading-mading kuliah gitu, it works apa enggak? Kalau Kayaknya enggak kalau sih. dilihat dari yang ada di UMN ya kan di antara gedung D dan C C sama kan D. emang C sama ada D. tempat buat naro apa namanya poster-poster gitu. Kelihatannya sih nggak ada yang pernah ngebaca bener-bener ngebaca ya dari Iya eh, lagi. poster itu. Mm-mm. Benar. Mungkin bisa sih kalau posternya tuh dibikin eye-catching banget itu yang Oh iya bener warna-warni nonjol. Iya, atau kayak dibikin 3D. bentuknya tuh ada, pokoknya ada bentuk-bentuknya jadi nggak cuma kayak A4 A4 doang kayak gitu. Mungkin Mm-mm. harus dibikin lebih menarik sih. Mm-mm. Nah, kalian tuh lebih tertarik melihat informasi dalam bentuk video, poster, carousel Instagram, podcast, atau konten apa gitu kalau untuk sekarang? Jujur Aku sih aku video lebih sih. suka duluan-duluan Nata. Kayak aku lebih suka video. Soalnya aku males baca. Kalau apalagi Hmm, kayak edukasi-edukasi gitu, aku agak males sih kalau baca. Mungkin kayak bisa dibikin jadi video ataupun kalau misalnya emang yang harus di print out, banyakin ilustrasi sih atau kalau bisa jangan yang terlalu formal gitu loh. Jadi dibuat lebih fun supaya jadi ada rasa tertarik buat ngelihat kayak ini bahas apa sih kayak gitu. kalau dari Maisi? Kalau aku sih gimana ya? Tergantung sih. Aku tuh suka baca pendek juga. Jadi sebenarnya nggak harus video nggak apa-apa. Asal pemilihan kata-katanya tuh relatable. Satu, dua, Mm-mm. beda gitu kayak kita nggak pernah ngedengar kalimat kayak gitu, nggak pernah ngebaca kalimat kayak gitu dan itu ngena ke kita. Terus ya mungkin kalau misalkan media informasinya interaktif atau kayak unik, Mm-mm. lucu gitu. Kan banyak tuh sekarang zaman-zamannya
orang suka pop mart Mm-mm. gitu-gitu. Ya kalau mungkin bikin unik kayak gitu bisa sih. Kata-katanya yang persuasif, sarkas kah atau gimana? Oh, tergantung pinter yang bikin ya. Maksudnya kayak gak harus persuasif, gak apa-apa. Sarkas juga kadang kan humor orang Mm-mm sih. beda-beda ya. Kayak aku tuh tipe orang yang sebenarnya nggak begitu suka buka HP sih. Jadi kayak nggak apa-apa kalau misalkan kayak nggak harus dia dari IG carousel gitu nggak apa-apa sih. Nah, sosial media apa yang kalian kayak sering buka nih Kalau aku dari Aurel Lebih coba? TikTok sama Instagram sih yang paling sering buka. Instagram. Sama sih, aku juga. Oh, jadi Kalau aku rata-rata sekarang Instagram, Instagram TikTok. sih. Ya, Hmm, dalam bentuk feeds kah, story atau reels? Kalau feeds. kalau aku fits, kalau buat baca-bacaan tuh aku kadang-kadang suka baca dari yang eh, contoh contoh-contoh yang suka aku baca tuh kayak misalnya dari Creative Fox gitu-gitu. Oh iya, ya Be. Oke, oke. Mungkin udah kali ya FGD-nya. Thank you banget buat waktu dan jawaban kalian hari ini. Semua pendapat yang kalian kasih bakal kayak sangat membantu banget untuk proses perancangan media informasi aku mengenai isu tadi yang aku bahas. Khususnya aku kan tadi mau ngebuat yang ala-ala Gen Z kan biar apa ya pesan tuh tertuju banget. Hmm. Oke, thank you ya sama-sama. guys. Sama-sama. Iya, sama-sama. Oke.